Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada beberapa saham di sektor komoditas yang hari ini juga cukup banyak turunnya. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGII. Tapi sebelum ke analisa indeks, saya ada promosi dulu. Ini video dipersembahkan oleh XM Indonesia. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan info menarik. Ada webinar gratis untuk teman-teman yang suka trading gold atau emas. Bagaimana cara trading emas dan peluangnya di tahun 2023 yang akan diselenggarakan oleh XM Indonesia di tanggal 15 Februari 2023 di jam 18.00 dan sampai 20.00 WIB dengan instruktur ataupun pemateri yang expert di bidangnya. Itu ada Pak Jonathan Sarah, pendiri Republik Trading Indonesia, Pak Franciscus Caperius Sugiharto, penulis buku Trading Forex, dan instruktur terkemuka ada Pak Ardi Novianto Putra, ya. Dan teman-teman, di webinar ini akan diajarkan bagaimana peluang forex di tahun 2023 dan hasil dari materi nanti adalah perkiraan harga emas di tahun 2023, peluang trading untuk raih dan resiko yang untuk dihindari, faktor-faktor apa saja yang mendorong pasar emas, teknik analis pasar emas untuk mengambil keputusan yang lebih baik, cara menggunakan indikator teknik Apramis Gold. Itu hanya ada di webinar dan di XM Indonesia. Silahkan join dengan klik link yang ada di deskripsi. Dan juga ada penawaran menarik dari XM Indonesia bagi teman-teman yang depositnya minimal 250 US dollar akan mendapatkan indikator Apramis Gold Light gratis. Dan juga bagi teman-teman yang bisa lebih besar depositnya 500 US dollar, teman-teman juga akan mendapat lanjutan teknik Apramis Gold dan analisernya. Jadi itu yang menarik. Saya juga mau ikutan di tanggal 15 Februari 2023. Silakan klik link yang ada di deskripsi untuk join. Sampai ketemu. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi 0,247% ke harga 6.880. Tadi sempat di bawah di area 6.800 terendahnya, terkoreksi sekitar 1% akhirnya ditarik naik. Dan transaksi hari ini ada di 9,3 triliun. Penekannya hari ini masih sama, Goto, ARB. Langsung saja ke technical. Secara technical, rejection ya masih sama gambarannya ya, rebound minggu depan hari Senin, peluang besar rebound. Peluang besar ditahan 6.800, ini ada rejection, gap akan potensi ditutup di hari Senin. Dia akan menguji lagi resistennya 6.900 sampai 6.950 itu ya. ISG karena masih sama juga analisanya, kalau dia false break waktu yang sebelumnya ini break ya, turun konsolidasi, siap-siap naik lagi mencoba untuk ke atas. Tapi dengan skenario kalau misalnya terjadi sentimen yang kurang bagus dan ISG tembus turun dari 6.800 ya, semestinya exit dulu saham-saham yang dipunya, apalagi yang berkolerasi dengan ISG. Kalau misalnya saham yang Bapak Ibu pegang jebol support atau yang sudah profit di 5%, 6%, TP dulu daripada hilang profitnya ya. Nanti beli lagi di bawah. Jangan takut, jangan lihat persentase profit, tapi lihat pertumbuhan portofolio Bapak Ibu. Walaupun misalnya profitnya kecil-kecil, dapat 3-5%, tapi konsisten lossnya lebih kecil, kan nanti bertumbuh juga. Daripada simpen satu saham yang mungkin beggar, tapi yang lainnya juga koleksi saham-saham nyangkut, juga nggak bagus kan kelihatan portofolionya. Biasanya saham-saham nyangkut itu jangkit. Nanti ada lagi muncul saham nyangkut lagi ya, biasa seperti itu. Saya dulu seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu sama bisa tulis di kolom komentar ya. Biasanya jangkit tuh, menular, ada ketemu lagi saham yang itu. Ya itu gara-gara mindsetnya nggak rela cut loss, berharap nanti juga naik. Nah itu bahaya tuh ya. Apalagi tradingnya di saham-saham gorengan ataupun lapis 2 yang hanya momentum digoreng mampir bandarnya baru naik. Ya itu ya. Kalau big cap, LQ45 khususnya Big Bang, Astra International, Telkom kalaupun nyangkut ya nggak masalah. Ya tinggal bawah, dibeli lagi di bawah.
Jadi seperti itu. Untuk ISG, langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup malah terkoreksi 3,1% ke harga 1.250. Langsung saja ke technical. Secara technical ya masih sama gambarannya, kalau dia gagal nembus 1.300 turun dulu, dan konsolidasi di bawah masih oke nggak? Ya masih oke selama di atas 1.200. Kalau besok dia koreksi lagi itu tangkap aja, karena koreksi hari ini volumenya juga kecil. Jadi kalaupun tiba-tiba koreksi hari Senin lagi itu sikat aja, tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Ada peluang Medco ini konsolidasi. Kalau dapat di 1.200 risknya kecil, stop loss aja kalau dia tutup di bawah 1.200, paling 4% maksimal itulah ya. 4% Bapak Ibu cut loss itu nanti juga bisa cepet ketutupnya kalau dapat saham yang berpotensi. Memang kalau masih bingung cari sahamnya, itu nggak ada cara lain, belajar aja. Kalau banyak yang bilang teknikal nih halusinasi, nyatanya juga banyak orang yang sukses trading saham hanya melihat chart. Tapi ya menurut saya chart ini juga sangat berpengaruh. Kelihatan psikologis pasar itu dari chart ya. Jadi seperti itu. Untuk Medco masih oke menurut saya sih. Jelek-jeleknya konsolidasi lah, turun lagi ke 1.200 baru mantul, tektok di 1.300, 1.200 sampai 1.300 untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 314, terkoreksi 0,63%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Elsa juga oke ya, ini konsolidasi. Tunggu aja minggu depan kalau bisa tutup di atas 320 atau 322 di atas EMA 60-nya, ini garis hitam, siap-siap uptrend ya. Untuk Elsa peluang besar menurut saya uptrend di Februari. Ini kan bulan Januari dia doji. Harusnya naik tuh minimal ya bisa 330 itulah. Gak bisa sampai 350, 360 ya 330, 340 itulah. Dari harga sekarang potensi upside 10% lagi ya semoga tercapai ya. Gak sampai ya 5% kalau ke 330. Ya sangat mungkin, atau ke 340 berarti sekitar 8%. Ada peluang lah kalau sentimen bagus ya minggu depan. Sepertinya sih kalau melihat ISG tutupannya, nah ini doji ya, baru update di ISG. Doji hammer ekor panjang hijau, peluang besar hijau Senin ya, tapi kembali lagi disclaimer, atau Selasa lah. Senin menurut saya sih sudah hijau. Dan juga Elsa ya siap-siap tembus 320, siap-siap gas 330 tuh. Potensi upset ya, tapi ini disclaimer on ya, 1 minggu ke depan atau ya 10 hari ke depan itu mungkin dapat 5-7%. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1.605 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Pegas yang perkiraan saya juga konsolidasi, ternyata ini ditutup aja konsolidasinya, kayaknya dia itu bertahan di atas EMA 20-nya. Ini juga lagi konsolidasi, ada membentuk pola cup and handle juga. Support 1.565, 1.550 dipertahankan support 2-nya, dan memang area resisten 1.600 nih resisten jadi support ya, tapi dia bertahan, ada peluang ke atas lah. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga cukup bagus, volume juga bagus, meningkat 2 hari ya dari volume-volume biasanya. Harusnya ya ada peluang ke atas juga Pegas minggu depan. Rebound nih minimal 1.700 itu bisa, jadi potensi upside-nya masih bisa sekitar 5-6% lah untuk Pegas. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya, kalau Bapak Ibu mau ya risknya kecil aja nih, atau tutup di 1.500 juga silahkan aja, baru stop loss konfirmasi ya, sama risk rewardnya, minimal ya sama risk rewardnya kalau berminat di harga sekarang. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4.690 menguat 2,4%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA lagi konsolidasi, dia tektok-tektok aja dari support ke resisten, mantul lagi. Dan kondisi seperti ini ya, kalau tadi ada yang nangkap pisau jatuh ya di 1450, lumayan 2%-an naik ya. Ini dia lagi ya pembentukan koreksi ABC. Harusnya ini ABC semestinya bisa tembus nanti 4.700-nya. Ini kan dia berhasil break dari resisten kuat semenjak Juni 2022. Ditembus dan dia ada membentuk continuous pattern, tapi ya koreksi ABC, dan ada peluang ke 5.000 lagi untuk MDKA. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 855 menguat 1,78%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRPT juga bagus ya. Dia mantul lagi dari 820-nya dan rebound tutupannya di harga tertingginya juga. Lumayan juga ya, 30 poin tadi dapat 3% tuh kalau dapat ya. Cuman saya nggak perhatikan tadi. Jadi untuk BRPT kalau dilihat di candle weekly-nya ya, biar lebih jelas seperti apa pergerakannya, masih tutupan
high-nya lebih rendah, ya lihat minggu depan lah. Tembus 850 dulu baru mungkin digas lagi untuk MDK. Tapi ya sudah oke. 850 udah tembus ya. Ya udah oke nih harusnya. Untuk bear pet ya ada peluang 880 minggu depan. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross dan volume juga meningkat. Menurut saya ada peluang lanjut lah. Jadi hijau sepertinya juga market hari Senin. Seperti itu untuk bear PT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2220 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Sarta Nikel, Antam lagi berjuang, kayaknya sih potensi juga rebound ya, apalagi sentimennya Pak Jokowi melarang emas ya untuk diekspor. Nah, itu bisa jadi sentimen juga untuk Antam ya. Antam ini konfirmasi break, cuman ya itu dia lagi konsolidasi, mencoba untuk menaik lagi nih. Kelihatannya sih bertahan di atas 2200. Range-nya juga bagus 2200 sampai 2400. Ada potensi upside sekitar 7 sampai 10% dari harga sekarang. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu tuh Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 7.200 menguat 0,69%. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Inco lagi konsolidasi double top. Ya enggak ya, kalau saya lihat sih enggak double top. Ini dia konsolidasi, ada peluang rebound juga minggu depan. Targetnya masih sama 7.500. Potensi upset juga masih cukup lumayan. Kalau mau cut loss juga paling mentok 3%, target TP 5%. Risk reward menarik dari harga sekarang kalau berminat. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga masih oke. Walaupun candle-nya kurang bagus ya tutupannya. Cuman ini kan candle weekly-nya nih beda nih. Dia ada ekor 7.200, kalau candle weekly-nya beda kan. Ya oke nih. Nah, ini candle weekly-nya ya, rejection bagus. Bisa jadi tree black row walaupun nggak rapi. Ada peluang hijau minggu depan untuk Inco. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup di harga 1.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Tins juga oke nih. Masih di area support, harusnya dijaga. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus juga. Koreksinya volume kecil minggu ini. Rejection, ada ekor panjang dari bawah, berarti ada buying power. Apakah nutup gap? Enggak, belum. Tapi enggak, tinggal dia gap. Besok minggu depan peluang besar juga rebound untuk Tins ya. Semoga aja kalau bisa tutup di atas 1250 udah titik bagus, titik aman pertama. Tapi kalau bisa tembus 1300 siap-siap tuh dia menembus atau mematahkan tren downtrendnya itu ya. Peluang besar lah. Ini ada indikasi pola cup and handle juga. Indikasi ya, belum pasti. Seperti itu untuk Tins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup menguat 2,34% ke harga 1.310. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Akra juga rejection 1.300 dipertahankan dan ini di persimpangan jalan, jadi dia minggu depan harus hijau. Kalau bisa tutup di atas 1.340, di atas EMA 20-nya garis biru ini udah titik aman lah. Di 1.300 nih titik aman harusnya. Pokoknya kalau Bapak Ibu ketemu candle hijau seperti ini, kalau dia candle merah lagi out aja udah. Nggak mampu berarti. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, ekor panjang bagus, rejection. Jadi ada peluang hijau juga minggu depan untuk Akra. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham terakhir. Ada AGI yang hari ini juga cukup signifikan, naiknya 5,88% ke harga 2.160. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AGI bagus ya dan tercapai nih. Target saya di 2160, resisten keduanya 2180 2100 ya. Nekat-nekatan aja kalau mau beli di 1900 waktu ada candle rejection nih ya, nekat. Kalau dia candle rejection merah lagi ya tinggalin. Seperti itu aja trading tuh. Contohnya berapa kali dia buat nih. Ini dipertahankan dan dia berhasil break. Koreksi lanjut kayaknya untuk AGI minggu depan ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga cukup bagus, volume lumayan, hampir sama aja. Tapi ya candlenya yang bagus. Ada peluang ke 2.300 lah dia minggu depan. Dia menguji trendline downtrendnya ini. Sangat berpeluang ke 2.300 untuk AGI. Jadi potensi upside-nya bisa sekitar 5%, 6% lagi. Tapi ya beli di harga puncak nih resikonya tinggi ya. Jadi seperti itu untuk AGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham,
Bingung membuat trading plan? Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.